Baik, selamat pagi, siang, dan sore untuk para penonton dan dosen pengampu. Di sini saya Geser Alfasa Sabil dengan NIM 1012232020 dari Prodi Teknik Geologi Angkatan 2023 akan membuat video em, formatting pada Microsoft Word yang baik dan benar untuk menyelesaikan tugas TPPI 1. Baik, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita merapikan pada bagian cover. Jadi pada cover kita akan menggunakan eh, font Times New Roman dengan eh, fontnya bold, terus paragrafnya center. Lalu pada bagian judul kita akan menggunakan ukuran 16. Lalu tulisan proposal tugas akhir kita akan menggunakan ukuran 14. Pada bagian identitas kita akan menggunakan font 12. Ups. Oke, pada bagian prodi teknik geologi ini kita akan menggunakan font 16. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian bab pada Word pada file Word ini. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita harus mengaktifkan navigation pane untuk mempermudah pengerjaan kita. Lalu kita masuk ke bagian styles, kita pencet yang panah ini, kita klik create a style. Jadi pada bab satu itu kita akan menggunakan style based on-nya itu heading 1, lalu font type New Roman ukuran 14, bold, eh lalu left, dan jika sudah semua seperti ini, kita akan memasuki bagian paragraf. Di sini kita akan menyesuaikan. Oke, seperti ini. Spacingnya ini kita akan ubah menjadi 6 dengan line spacingnya 1,5. Sudah sesuai seperti ini. Spacing 6, 1,5 lines. Lalu sudah kita oke. Lalu kita cek kembali pada bagian formattingnya itu Times New Roman ukuran 14 bold, dan tadi afternya itu 6 lines, paragrafnya itu kita menggunakan center. Oke, nanti seperti ini. Jadi pada bab 1 ini kita akan pada bab 1 daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan eh, pendahuluan dan seterusnya kita akan menggunakan bab 1 ini. Baik, jika sudah melakukan penyesuaian pada bagian bab 1, pada navigation pane kita bisa lihat di sini sudah terisi oleh daftar gambar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2, dan bab 3. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian pada mohon maaf, pada subbab 1 dengan cara klik pada bagian style, klik arah panah itu, lalu create a style, kita ketik subbab 1, lalu modify. Kita lihat dari name sudah sesuai, style type. Style based on-nya kita ubah menjadi heading 2, lalu font-nya kita menggunakan Times New Roman ukuran 12, bold, lalu left, lalu kita masuk ke bagian paragraf. Indentation-nya itu kita ubah menjadi 0, lalu 0. Nah, di spacing aktornya itu kita ubah menjadi 6.
line spacingnya kita ubah menjadi 1,5. Kita harus menambahkan numberingnya itu. Di numbering di format, lalu kita masuk numbering, kita define new number. Nah, ini kita jadikan seperti ini. Number stylenya seperti ini, number formatnya kita klik seperti kita ketik seperti ini. Kita klik OK. Seperti ini. Oke. Nah, subbab ini kita lakukan hal yang sama pada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan seterusnya. Nah, jika sudah dilakukan penyesuaian pada subbab 1, kita akan melakukan hal yang sama pada bagian subbab 2. Dan kita lihat dulu pada navigation pane ini, seluruh subbab 1 sudah keluar semua, 1.1, 1.2, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada bagian subbab 2 dengan mengklik style, create a style, lalu klik subbab 2, modify, lalu headingnya. Di sini kita tinggal mengubah heading dan numberingnya saja. Baik, jika sudah melakukan penyesuaian pada bab dan subbab, kita selanjutnya akan melakukan pemberian nama atau keterangan pada setiap gambar. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik kanan pada gambar, lalu insert caption, lalu kita eh, ketik label di sini. Oke. Positionnya itu untuk gambar ada di below selected item. Kita klik new label. Kita ketik gambar 1. Nah, 1 pada label tersebut mengacu pada eh, berada pada bab berapa gambar tersebut. Kita klik OK. Gambar 1. Oke. Lalu kita copy di sini. Psst. Baik, tahapan selanjutnya jika gambar sudah eh, diberi keterangan semuanya, kita akan memberikan eh, keterangan pada setiap tabel dengan cara eh, dengan cara hal dengan caranya mirip-mirip dengan eh, yang pada sebelumnya seperti gambar. Oops. Tapi berbeda, kita akan menggunakan above selected item. Lalu ini tabel pada bab 1. Jadi kita new label tabel 1. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian pada setiap paragraf. Jadi paragraf yang kita gunakan adalah yang justify. Lalu setiap paragraf kita beri spasi. Lalu jika kita menemukan kalimat asing, kita mengubah fontnya menjadi italic. Contohnya seperti ini. Baik, pada tahap selanjutnya kita akan memasukkan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan memasukkan daftar isi eh, pada bagian ini dengan cara kita klik reference, table of content, karena tadi kita sudah menandai
bab dan subbabnya, kita tinggal mengklik automatic table one ini. Kita klik dan seperti ini sudah muncul semua. Tinggal dilakukan penyesuaian saja. Lalu selanjutnya kita ke daftar gambar. Dengan cara mengklik reference, lalu insert table of figure, lalu kita masukkan gambar-gambar yang sudah tadi kita berikan caption. Jika sudah memasukkan daftar gambar berikut, kita tinggal melakukan penyesuaian agar terlihat lebih rapi. Oke, baik. Selanjutnya, jika sudah memasukkan daftar gambar, kita melanjutkan memasukkan daftar tabel dengan cara reference, insert table of figure, lalu kita masukkan saja tabel-tabelnya seperti ini. Jadi, pada tahap terakhir, saya akan mentutorialkan cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk mensitasi dan membuat daftar pustaka. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi Mendeley-nya. Lalu, jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik Add Reference, Import Files. Lalu, kita ambil contoh, saya akan menggunakan jurnal berikut, lalu tunggu sampai upload-nya selesai. Oke. Jika uploadnya sudah selesai, akan muncul autornya, tahunnya, dan judulnya. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Microsoft Word-nya. Oke, jadi saya akan contohkan cara penggunaan aplikasi Mendeley. Saya ambil contoh, saya ingin mensitasi kalimat bagian sini. Lalu kita klik reference, kita klik Mendeley site, lalu kita klik insert station. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya, jika kita ingin menambahkan di daftar pustaka, kita tinggal mengklik pada daftar pustaka, lalu kita klik pada bagian 3 titik ini, lalu klik insert bibliography. Continue. Dan seperti itu cara penggunaan Mendeley untuk citasi dan daftar pustaka.